等一下，晨晨，我求你！成熟已定。 Hai para sudadas, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Kekuatan Abadi untuk bagian yang ke-6 dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Gujin yang akhirnya berhasil menyelamatkan Ain dari kematian dan memperpanjang umurnya. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng duka Istana Langit yang mengabarkan kalau Gunung Daze telah tiada. Gujin dan Ain yang baru datang tentu sangatlah terkejut. Mereka sangat terpukul melihat tempat yang dulunya indah dan ramai sekarang telah hancur lebur musnah beserta isinya. Gujin yang bersedih memberikan hormat kepada para seniornya yang sudah mati dan tiba-tiba kekuatan dewanya seketika muncul yang pada akhirnya ia pun berhasil menjadi sang dewa sejati. Bahkan pedang abadi juga berubah dan memberikan hormat kepadanya. Begitu juga dengan para master di sana. Namun Ain sendiri hanya bisa terdiam melihat sang pujaan hatinya yang sudah berubah menjadi dewa sejati. Tentu ia merasakan sangat sulit untuk menggapainya. Mereka semua lalu pergi ke Istana Langit untuk memberikan hukuman untuk Yongyi yang dianggap dari dalang musnahnya Gunung Daze. Namun di sini ia tidak tahu apa yang sudah ia perbuat selama ini karena sebelumnya memang tubuhnya yang sudah dikendalikan oleh King Lin. Sementara itu Wamo diam-diam masuk ke penjara Hongyi yang ternyata tujuannya adalah untuk mengeluarkan setengah energi King Lin yang ada di dalam tubuh Hongyi. Dari luar penjara Ain melihat energi siluman yang keluar, namun para penjaga yang ada di sana tidak percaya dan ia mau memberitahukan hal ini kepada Gujin juga dihalangi oleh Hongzhou. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, ia pun mendatangi Gunung Daze yang sudah tidak ada kehidupan ini. Saat ia sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba Limo pun datang ke sana dan memberikan sebuah pesan dari Gunung Daze sebelum musnah. Dan setelah dibuka ternyata ini merupakan sebuah pesan suara dari Xiansan yang mengatakan kalau Gunung Daze saat ini tinggal tersisa 3 murid, antara lain Gujin, Ain, dan Xingyi. Xiansan juga mengatakan kalau hancurnya Gunung Daze ini karena siluman yang sudah mengendalikan tubuh Hongyi. Dan ini bukanlah kesalahan Hongyi semata, melainkan siluman yang sengaja agar dunia peri dan dunia siluman kembali berperang. Dikarenakan Hongyi yang tidak bersalah melainkan dijadikan kambing hitam, ia pun akan mencoba mengeluarkannya dari penjara. Hingga keesokan harinya tibalah hari di mana Hongyi akan dihukum dan Master Angin yang akan membawanya dari penjara. Tiba-tiba Ain datang ke hadapannya dengan meminta izin agar dirinya bisa bertemu dengan Hongyi sebelum mendapatkan hukuman dan Master Angin pun mengizinkannya. Di saat sudah masuk penjara, Ain langsung berusaha melepaskan Hongyi dari ikatannya. Dan saat sudah berhasil melepaskan Hongyi, mereka malah ketahuan Master Angin. Beruntung dengan kekuatannya, Hongyi pun berhasil keluar dari penjara tersebut. Mereka yang sudah di gerbang langit langsung dijemput Limo dan pasukannya. Namun Ain tetap di sini karena meski dirinya bersalah, ia yakin Gujin pun pasti akan menolongnya. Lalu ia pun mengatakan kepada Gujin kalau Hongyi bukanlah pelakunya melainkan siluman yang mengendalikan tubuh Hongyi. Dan informasi ini ia dapat dari pesan suara Xiansan sebelum wafat. Meskipun tidak ada bukti yang menyatakan kebenaran ucapan Ain, namun Gujin percaya begitu saja terhadap ucapannya itu. Namun karena kebenarannya belum jelas, Gujin juga mengatakan akan menghukum Ain dengan alasan sudah melepaskan Hongyi dengan mengurungnya di istana kemiliteran.
Sementara itu Hongyi yang tidak boleh berkultivasi kembali oleh Limo dan siluman rubah lainnya. Namun tiba-tiba ia kembali mengalami peningkatan, yaitu ekornya bertambah 1 yang artinya sekarang Hongyi menjadi siluman rubah ekor 10 pertama di dunia siluman. Namun King Lin yang berada di tubuh Hong Ruo itu melihat dari kejauhan. Dengan kesal karena Hongyi yang berekor 10 maka ia tidak bisa lagi merasuki dan mengendalikannya. Yang kemudian dengan memakai tubuh Hong Ruo, King Lin pun menemui Kaisar Siluman. Dan tiba-tiba di saat Hongyi bersama Limo akan masuk ke tempat Kaisar Siluman, mereka melihat Hong Ruo yang dikendalikan ini terlempar, sementara Kaisar Siluman terbunuh dan ada sebilah pedang milik Master Angin. Yang tentu ini sengaja dilakukan oleh King Lin agar dunia siluman terpancing emosinya dan memulai berperang dengan dunia peri. Kabar kematian Kaisar Siluman pun telah tersebar di 3 dunia dan bahkan Gujin juga mengetahuinya. Kemudian diketahuilah kalau yang membunuh Kaisar Siluman bukan King Lin seorang diri, melainkan Huamo juga membantunya dengan menggunakan pedang Master Angin yang ia curi. King Lin di sini memberitahukan Huamo kalau Ain merupakan hewan hidrogel dan pil hewan hidrogel sangatlah bermanfaat untuk mengembalikan kultivasinya. Sehingga Huamo pun memberitahukan hal ini kepada anaknya yaitu Wasu dengan mengatakan kalau Ain merupakan hewan hidrogel dan pilnya itu dapat mengembalikan orang yang sudah mati. Yang tentu hal ini semata-mata ia lakukan agar Wasu terpancing dan membunuh Ain secepatnya. Di sisi lain, Gujin dan pedang abadinya tiba-tiba masuk jebakan King Lin yang mengurungnya dalam formasi siluman. Tentu hal ini King Lin lakukan untuk merebut giok Phoenix api Feng Yin di tangan Gujin untuk membuka segel penjara khusus agar Raja Siluman bisa keluar. Di Istana Langit, Ain pun ditangkap Wasu dan akan dihukum dengan mengatasnamakan perintah dari Gujin. Sementara itu di dunia siluman, Hongyi pun akhirnya tahu dari salah satu peri yang ditangkap ini kalau Ain sedang dalam bahaya karena akan dihukum Wasu. Yang tentu Hongyi pun marah dan mengarahkan seluruh siluman untuk pergi ke dunia peri dengan tujuan menyelamatkan Ain. Sedangkan Ain saat ini sedang dihukum dan benar saja nampak jelas Wasu yang ingin sekali membunuh dirinya dengan menggunakan hukuman yang paling sadis. Pertarungan pun terjadi juga di luar penjara Juyun, di mana Naga dan Bibo bertarung melawan King Lin dan pasukannya untuk mengambil energi dewa sejati yang ada di dalam tubuh Naga untuk disatukan dengan giok Phoenix api untuk membuka penjara Juyun. Namun mereka berdua memilih masuk ke dalam penjara tersebut daripada kalah dan penjara ini akan terbebas. Di sisi lain, Gujin pada akhirnya bisa terlepas dari formasi segel milik King Lin dengan bantuan pedang abadinya. Bahkan ia juga berhasil membantai para siluman yang ada di sini, termasuk Zoying. Di lain tempat, Hongyi masih bertarung melawan 5 master Istana Langit sekaligus, dan meskipun sendirian ia pun berhasil memukul mundur 5 master tersebut. Namun beruntung amarah Hongyi ini berhasil ditahan oleh Gujin yang datang ke sana, dan Gujin pun menjelaskan semuanya, terutama tentang Hongyi yang tidak bersalah dalam tragedi Gunung Daze karena saat itu Hongyi yang dikendalikan oleh King Lin. Dengan ini Gujin berharap dunia peri dan dunia siluman tidak berperang lagi, namun Hongyi menolaknya karena Ain yang saat ini dalam bahaya. Dan tiba-tiba King Lin pun kembali menyegel Gujin di dalam formasi silumannya, yang tentu tujuannya adalah mengambil darah Gujin yang akan digabungkan giok Phoenix apinya. Sementara itu Ain yang masih dihukum oleh petir terkuat, namun meskipun begitu ternyata tubuhnya tidaklah hancur karena adanya pelindung yang sengaja dibuat Gujin di saat memberikan pil transformasi dewa untuk menyelamatkannya. Dan di saat Wasu akan membunuh Ain, tiba-tiba Yan Suang pun datang ke sana untuk menghentikannya. Bahkan ia pun menyeru Ain pergi untuk menyelamatkan Gujin, sementara dirinya akan di sini. Terlihat Ain yang sudah sampai di sana langsung menetralkan giok Phoenix api dari energi siluman agar Gujin bisa terlepas dari formasi King Lin ini.
Terlihat Wamo yang bekerja sama dengan King Lin pun langsung memprovokasi peri lain agar menyalakan Ain dan dianggap siluman karena mampu melepaskan kekuatan siluman. Lalu Ain pun meyakinkan mereka semua kalau dirinya lah bukanlah siluman, dan karena itu jugalah identitasnya yang merupakan hewan hidrogel pun pada akhirnya terungkap. Di sini ia pun memohon kepada Hongyi agar tidak lagi mengerahkan pasukan silumannya untuk berperang lagi dengan dunia peri. 还是发射了。 我若不来， Dan oleh karena itulah demi Ain, Hongyi pun membuat perjanjian darah dengan Gujin untuk menyepakati perdamaian tersebut. Namun Wamo kembali memprovokasi para peri di sana agar memberikan hukuman kepada Ain, dan para peri di sana pun percaya dengan memohon kepada Gujin yang merupakan dewa sejati untuk memberikan hukuman mati untuk Ain yang dianggap mereka berdosa. Lalu Gujin pun pada akhirnya terpaksa menuruti permintaan para peri di sana. Ia akan menghancurkan Gunung Ningyun yang merupakan tempat tinggal Ain dan juga memberikan hukuman kepadanya. 不愿意受九天玄雷之刑。 Yang sebenarnya Gujin mengira kalau Ain masih ada pelindung dewa darinya, yang padahal tanpa ia tahu pelindung dewa di tubuh Ain sudah hancur di saat Ain dihukum oleh Wasu. 等一下，晨晨，我求你！ 惩处已定。 Dan di saat Yan Xuang datang memberitahukan tentang hal ini, Gujin barulah menyesal. Namun tetap saja pedang abadinya itu tidak bisa ia hentikan, yang seketika Ain pun tewas. Singkatnya, dalam mimpinya Gujin yang bertemu dengan Ain di dunia Yaoming dan sedang melakukan penebusan dosa. Yang kemudian di saat sudah bangun ia pun langsung mendatangi Raja Yaoming dengan memintanya masuk ke alam kehakiman dunia Yaoming. Raja Yaoming pun menyetujuinya. Lalu terlihat Gujin yang berada di hamparan api luas dan ia berusaha sekuat tenaga melewati api-api yang menjadi tantangan ini. Kemudian tantangan berikutnya yang disebut Lautan Penyesalan, dan di sana ada semacam energi gelap yang menyerangnya bersama dengan suara Ain yang memanggil-manggil dirinya. Namun sepertinya ini hanyalah ilusi karena Gujin yang terlalu merindukannya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil masuk ke alam penghakiman dunia Yaoming. Di sini ia pun disambut Suyan dan Batu Sanseng. 可死心了。 Di sisi lain, Hongyi pun mulai curiga dengan bibinya yaitu Hongruo yang sikapnya sangatlah berbeda dengan yang dulu. Hingga pada akhirnya Hongyi dan Limo pun sadar kalau selama ini Hongruo sudah tidak ada dan King Lin lah yang telah membunuh dan merebut tubuhnya tersebut. 你不要吓我！让我封住你的嘴。把檀木串珠还给我。 Kemudian mereka berdua pun langsung menemui King Lin dan bertarung di sana. Bahkan Gujin pun datang ke sana setelah mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Tanpa pikir panjang demi balas dendam atas banyaknya korban dari orang-orang terdekatnya yang dibunuh King Lin, ia pun langsung membunuhnya. Kemudian Hongyi dan Limo beserta klan rubah lainnya melakukan upacara kematian untuk Hongruo yang sudah tidak ada. Penyesalanlah yang sekarang Hongyi rasakan karena ia dulu tidak pernah menyayangi bibinya itu semasa hidupnya. Padahal bibinya selalu menjaganya bahkan berkorban banyak hal demi melindunginya. Kemudian Hongyi pun pergi ke pondok bunga pir dunia manusia untuk menanam pohon bunga pir di lahan ini. Ia juga selalu ditemani Yan Xuang yang memang sudah dari lama menyukainya. Namun Hongyi masih belum sadar. 就你这一个朋友了，与其 Di sisi lain di dunia peri, Xingyi yang sedang melihat kondisi Gunung Daze langsung dihampiri oleh Gujin. Dan Gujin berharap Gunung Daze bisa kembali lagi menjadi sekte terkuat dunia peri dengan adanya Xingyi yang merupakan murid dari Gunung Daze. Di sini ia pun yakin kalau Xingyi mampu melakukannya suatu hari nanti. Untuk itulah ia memintanya berlatih dan pergi ke dunia manusia.
还有很多可能。想说， Dan singkatnya 1000 tahun kemudian, saat ini Huasula yang menjadi pemimpin Kaisar Istana Langit untuk sementara waktu. Karena Feng Yuan yang belum kembali dan Feng Yin juga belum terlahir. 5 Master Peri juga telah pensiun dan digantikan dengan generasi yang baru. Bahkan pelayan Huasu pun ternyata juga ganti. 近日可有缘起神君的消息？ Selama 1000 tahun ini juga, Yan Xuang menemani Hong Yi di pondok bunga pir di dunia manusia. Sementara di sisi lain terlihat adik Ain yang bernama Ayun pun telah berhasil menetas berkat Gujin. Yang kemudian Gujin pun menemui Suyan di alam penghakiman dunia Yoming. Lalu ia menanyakan di mana Ain yang sebenarnya. Namun ia menutup-nutupi perihal Ain yang sedang melewati penghakimannya tersebut. Sementara Hong Yi yang mempersilakan Yan Xuang kembali ke klan elangnya untuk mewarisi tahta Raja Elang dari ayahnya yang sudah menua. Terlihat Yan Xuang sebenarnya selalu ingin menyatakan perasaannya kepada Hong Yi, namun ia belum menemukan waktu yang tepat. Apalagi Hong Yi juga yang masih belum sadar dan peka akan perasaannya sendiri. Di alam penghakiman dunia Yoming, terlihat Ain yang memang ada di sini. Ia kali ini akan segera melakukan percobaan terakhir di akhirat apakah dirinya bisa hidup kembali atau tidak. Namun Ain juga tidak bisa dilihat oleh Gujin yang berada di sana karena terdapat segel dari Suyan agar tidak terlihat. Bahkan Ain yang bisa melihatnya pun tidak mengenali Gujin. Di sisi lain Hong Yi yang diberitahukan oleh Batu Sanseng tentang Ain yang akan melewati percobaan terakhirnya di alam penghakiman. Namun sepertinya harapan Ain bisa hidup kembali sangatlah sulit karena Ain yang kekuatan rohnya sekarang sudah sangatlah lemah. Gujin yang mendengar pembicaraan mereka pun sangatlah terkejut karena ia yang baru tahu tentang hal ini. Sehingga Gujin pun pergi ke alam penghakiman dunia Yoming. Dan di saat itulah segel pelindung Ain sudah tidak aktif, yang membuat tubuh rohnya kelihatan. Dan tentunya membuat Gujin sangatlah senang karena pada akhirnya ia bisa melihat Ain kembali setelah 1000 tahun lamanya. Namun di sini Ain seperti tidak mengenalinya. Ain,这是你最后。 Lalu Suyan dan Hong Yi yang juga datang ke sana mencoba menahan Ain agar tidak melewati percobaan terakhirnya itu. Namun Ain tetap memaksa dan masuk ke sana untuk memilih melewatinya lagi. Seketika itu juga Suyan panik karena ternyata roh Ain yang sangatlah lemah dan sepertinya sudah tidak bisa bertahan lama, bahkan akan segera musnah. Gujin yang tidak ingin Ain menghilang, ia pun mencoba segala cara agar Ain bisa bertahan. Bahkan Gujin rela menggunakan energi dewanya untuk ia transfer ke dalam roh Ain. Meskipun sudah ditahan pedang abadi karena kalau Gujin melakukan ini, maka nyawanya dalam bahaya. Namun Gujin tidak peduli dan tetap melakukannya. Meskipun Gujin sudah memberikan energi dewanya untuk Ain, namun Ain tetap tidak bisa bertahan dan menghilang sepenuhnya dari 3 dunia. Namun di lain tempat, tepatnya di klan Phoenix Pulau Wutong, ada satu energi Feng Yin yang masuk ke dalam menara pendidih roh, yang tentu itu adalah energi Ain. Mengingat Ain juga salah satu bagian dari energi Feng Yin yang dulu tersebar di 3 dunia. Sepertinya Ain akan hidup lagi, namun menjadi Kaisar Phoenix, bukan hewan hidrogel. Sementara itu Ayun yang sudah berubah wujud terlihat begitu cantik. Lalu Ayun pun menemui Gujin yang sedang melamun. Dan di sini Gujin pun meminta maaf kepada Ayun karena ia yang telah gagal menghidupkan kakaknya. Ayun yang bersedih juga, namun ia terus menyemangati Gujin agar tidak terus-terusan merasa bersalah seperti ini. 三界说你不过徇私罢了，真的要一直沉沦下去吗？ Ada Hong Yi dan Yan Xuang yang tentu mereka juga merasa kehilangan Ain, sehingga mereka mengenang kenangan bersama Ain di Gunung Ningyun ini. Di lain tempat, Wasu yang sekarang menjadi Kaisar Langit sementara berambisi menjadi Kaisar Langit yang tetap dan menguasai dunia beri. Untuk itu ia berniat kembali mendekati Gujin agar mau membantunya menjadi Kaisar Istana Langit.
Di Pulau Wudong, terlihat klan Phoenix sangatlah senang karena tanda-tanda lahirnya Feng Yin sudah muncul. Namun tentu ada yang merasa kesal, yaitu Feng Ming, karena kalau Feng Yin berhasil lahir maka ia tidak akan bisa menjadi kaisar Phoenix. Sementara Gujin yang sedang berkultivasi dan ditemani oleh Ayun, tiba-tiba giok Phoenix Abi Feng Yin terbang sendiri dan hancur seketika. Kemudian terdengarlah suara Phoenix Abi Feng Yin, pertanda kalau Feng Yin sudah terlahir. Di sini Gujin yang merasa bingung kenapa Feng Yin bisa lahir, padahal ia belum menemukan energi yang terakhirnya. Suara Phoenix Api Feng Yin juga terdengar di Istana Langit yang tentu membuat gempar. Apalagi setelah mereka semua tahu kalau Feng Yin lahir sudah berada di ranah tingkat setengah dewa. Yang tentu ini pertama kalinya ada peri yang lahir dan kekuatannya langsung setengah dewa. Di Gunung Ningyun, Hong Yi dan Yan Xuang juga melihat lahirnya Feng Yin. Meskipun jauh, namun cahaya itu benar-benar menyilaukan dunia peri. Dan nampaklah Feng Yin yang sudah terlahir sempurna di Pulau Wudong. Di sisi lain, Ayun yang datang sendirian ke Gunung Ningyun. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang menyerangnya, dan beruntungnya Hong Yi yang masih ada di sini menyelamatkannya. Begitu juga dengan Gujin yang baru datang. Dan Hong Yi yang keluar sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau Ayun ini adalah adik Ayin yang sebelumnya berada di Danau Gantung. Di Pulau Wudong, terlihat Feng Yin yang sangat dingin karena ia telah hidup sebelumnya dalam tubuh Ayin. Ia juga ingat semua momen-momen saat ia masih menjadi Ayin, dan ibunya yaitu Feng Yuan yang baru datang ini juga cukup terkejut mendengar cerita anaknya ini. Diketahui Gujin yang sedang berusaha menyempurnakan mutiara awan yang dapat melihat kembali masa lalu 1000 tahun yang lalu. Hal ini ia lakukan agar kebenaran yang selama ini belum terungkap bisa terungkap. Hong Chao di sini disuruh Gujin untuk memberikan hadiah untuk Feng Yin sebagai ucapan selamat atas kelahirannya. Mengingat hubungan Gujin dengan ibunya Feng Yin sangatlah dekat. Namun entah mengapa Gujin tidak mau mengantarkan hadiahnya itu sendiri dan malah menyuruh Hong Chao. Kembali kepada Pulau Wudong, di mana Feng Yuan memberitahukan Feng Yin agar bersikap hati-hati karena dia seorang kaisar Phoenix yang baru, sehingga akan diperhatikan setiap gerak-geriknya oleh banyak orang. Diketahui kalau sebenarnya wajah Feng Yin ini memang sama dengan Ayin. Karena itulah Feng Yin memberikan larangan pada wajahnya supaya orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai Ayin tidak lagi mengenalnya sebelum Feng Yin sendiri yang memberitahukan atau melepaskan larangannya tersebut. Setelah 1000 tahun di dunia manusia, pada akhirnya Hong Yi kembali ke dunia siluman klan rubahnya. Dan Lin Mo begitu senang karena dengan adanya Hong Yi, mereka bisa sama-sama mencari keberadaan bulan ungu dunia siluman yang dulu hilang saat mereka membantai King Lin. Dan hal itu pasti dilakukan oleh pasukan siluman yang masih tersisa di 3 dunia ini. Di sini Limo meminta Hong Yi untuk menjadi kaisar siluman yang baru. Selain kultivasinya yang sudah setengah dewa, Hong Yi yang merupakan rubah ekor 10 yang sangatlah langka, dan menurutnya Hong Yi cocok untuk menjadi kaisar siluman, sehingga Hong Yi pun bersedia menjadi kaisar siluman. Sementara di klan Elang, terlihat Yan Xuang diminta ayahnya untuk menggantikannya menjadi Raja Elang. Hal ini ayahnya Yan Xuang lakukan demi kelangsungan klan Elangnya di masa depan. Namun Yan Xuang masih belum bisa memutuskannya sekarang, karena ia yang masih berniat mengejar cintanya dulu, yaitu Hong Yi dari dunia siluman. Tapi sepertinya sang ayah kurang setuju jika anaknya ini berpasangan dengan Hong Yi. Selain mereka yang berasal dari perbedaan golongan, Hong Yi juga belum mencintai Yan Xuang, sehingga lebih baik menurutnya mengurusi urusan klannya dulu, baru memikirkan tentang cintanya. Meskipun Kaisar Istana Langit asli yaitu Feng Yuan telah kembali, namun Kaisar Langit sementara tetap dipegang oleh Wasu. Hal itu karena Feng Yuan yang sudah mau menjadi dewa. Namun meskipun begitu, Wasu merasa kesal kepada Feng Yuan karena posisi Kaisar Langit nanti akan diadakan pemilihan resmi sesuai aturan Istana Langit. Tidak merekomendasikan siapapun termasuk Wasu yang sudah menjabat selama 1000 tahun ini. Di Pulau Wudong, terlihat Hong Chao yang mewakili memberikan hadiah untuk Feng Yin ditemui Feng Ming, Kaisar Phoenix sementara ini. Ternyata Hong Chao tidak sekedar memberikan hadiah saja, namun juga memberikan surat lamaran pernikahan Gujin dan Feng Yin. Dan ini merupakan inisiatifnya sendiri tanpa persetujuan dari Gujin dulu.
Begitupun dengan Feng Ming yang secara sepihak menerima lamaran Hong Chou ini tanpa persetujuan dari Feng Yin. 是我们家小凤君有福了。此刻天地。 Kemudian kabar ini pun diketahui oleh Hong Yi yang terkejut dan kesal kenapa dengan cepat Gu Jin mau menikah dengan Feng Yin padahal Ayin baru wafat beberapa hari yang lalu. Tentu ini kesalahpahaman dan benar saja saat Hong Yi datang ke istana akhirnya kesalahpahaman mereka pun bisa teratasi. Di mana Gu Jin yang baru mengetahui hal itu pun merasa kesal kepada Hong Chou yang lalu Gu Jin pun bergegas pergi ke Pulau Wutong untuk membatalkan pernikahannya tersebut. Bahkan Feng Yin yang juga baru tahu tentang hal ini berniat membatalkan pernikahannya juga. 那跟爱路边的阿猫阿狗有何区别？ Di lain tempat, Gu Jin yang membatalkan pernikahannya dengan mengatakan langsung kepada ibunya Feng Yin. Dan Feng Yuan pun menyadari kalau Gu Jin yang membatalkan pernikahannya ini karena Gu Jin yang masih mencintai Ayin. Namun untuk kali ini tidak bisa dibatalkan dengan semudah itu karena kabar pernikahan Gu Jin dengan Feng Yin sudah tersebar ke seluruh 3 dunia. Dan dikarenakan itulah Feng Yuan memberikan hukuman kepada Gu Jin dengan menjadi pelayan pribadi Feng Yin selama 1 bulan. Dan setelah itu pernikahan mereka akan Feng Yuan batalkan secara resmi. 就按我吩咐的去安排。是。 Singkatnya Gu Jin pun mulai bersih-bersih di halaman Feng Yin. Dan meskipun ia merupakan seorang dewa, namun ia tidak malu melakukannya. Lalu di saat melihat Feng Yin, Gu Jin pun seakan melihat Ayin. Namun tetap saja Gu Jin tidak mengenalinya karena Feng Yin yang memberikan larangan pada wajahnya untuk siapapun yang mengingat dirinya. Dengan mengetahui Feng Yin yang menyukai makanan dunia manusia, Gu Jin pun mulai membuatkannya. Kemudian Feng Yin yang mau memakan buatannya merasa terkejut karena sangatlah enak. Dan lalu ia pun pergi ke dapur untuk menemui Gu Jin. Dan dari sinilah mereka bertemu untuk pertama kalinya. 小凤君， Kemudian di saat kembali ke kediamannya, Feng Yin pun mendapatkan surat undangan untuk bertemu dengan Wasu. Tentu saja Feng Yin yang sangat mengetahui siapa itu Wasu yang dulu sering sekali jahat kepada dirinya sehingga ia tidak ingin pergi ke sana dan diwakilkan oleh pelayannya. 他也是不容。 Di sisi lain, Feng Yin yang sedang berkultivasi di pohon klan Phoenix tak sengaja dihampiri oleh Ling Feng. Tentu kedatangan Ling Feng ini untuk mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba saat Feng Yin bangun, ia pun langsung menyerangnya menggunakan api petir. Dan hal itu membuat Gu Jin ingat dengan Ayin karena kekuatan api petir yang mengetahui cara buatannya hanyalah ia sendiri dan Ayin. Singkatnya, di saat Feng Yin berada di kediamannya, tiba-tiba ada Wu Gui yang menemuinya. Bahkan dengan mudahnya Wu Gui pun sadar akan identitas Feng Yin yang juga merupakan Ayin. Tak lama kemudian Gu Jin pun datang ke sana yang tentu kecurigaannya terhadap Feng Yin yang mirip dengan Ayin semakin membuatnya bertambah curiga. Namun beruntungnya identitas asli Feng Yin yang sebenarnya adalah Ayin tidak dibocorkan oleh Wu Gui. 如今，你作为第2位凤凰虫。 Ternyata Wu Gui menemui Feng Yin di sini untuk memastikan kalau sekarang kutukan Kaisar Phoenix Api yang dulu hanya boleh hidup satu saja di dunia ini sekarang sudah tidak berlaku karena Feng Yin yang akhirnya bisa hidup berbarengan dengan ibunya Feng Yuan. Wu Gui lalu menasihati Feng Yin supaya tidak lama-lama menyembunyikan identitasnya tersebut yang adalah Ayin. Hingga keesokan harinya Feng Yin yang mendatangi Gunung Ningyun yang sudah gersang. Tentu ia kesini karena rindu dengan adiknya Ayin. Dan tiba-tiba muncullah Ayun yang secara kebetulan dari sana. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berniat menyerang Ayun. Dan beruntungnya Feng Yin pun dengan cepat melindunginya. Dengan melihat tangan Feng Yin yang terluka, Ayun pun langsung mengobatinya. Menyadari kalau teknik yang digunakan gadis ini adalah teknik pengobatan hewan hidrogel. Dan Feng Yin pun dibuat sangatlah terkejut yang artinya perempuan yang ada di hadapannya ini tidak lain adalah adiknya dulu. Lalu Gu Jin yang ternyata ada di sini juga semakin penasaran kenapa Feng Yin bisa mengetahui secara detail tentang identitas Ayun yang merupakan hewan hidrogel. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film Xiaotong undur diri dan salam Sundaners.